Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi ya di channel saya, Durian Putra. Ini sahabat, durian bawor yang usia 1 tahun saya tanam di sini. Ya, alhamdulillah pertumbuhannya sangat pesat sekali berkat perawatan yang ya menurut saya ini maksimal ya. Tapi hasilnya juga seperti ini. Dengan itu hari saya semprot terus dan sekarang udah beberapa bulan tidak melakukan penyemprotan. Karena saya kalau melakukan penyemprotan itu tergantung keadaannya. Kalau keadaan fisik ini banyak yang diganggu atau mengganggu, saya semprot. Kalau tidak ya biarkan aja dia, ya kan. Begitu. Dan tanaman durian bawor ini udah beberapa bulan yang lalu saya itu hari kasih tunjuk ya cara pemupukan, terus ngasih ini apa namanya, jerami yang sudah lapuk ya di musim kemarau, terus saya siram sedikit-sedikit demi sedikit, karena kalau terlalu banyak, karena biar tidak terlalu lembab yang berlebihan. Kalau lembab yang berlebihan itu sekalipun di musim kemarau itu sangat tidak bagus ya. Yang saya khawatirkannya itu ada penggerek batang ya, atau ulat penggerek batang dan rayap. Jadi diimbangi aja lah gitu. Jadi makanya ke sahabat yang tidak memiliki pipa sama air untuk penyiraman, ya jangan takut sebenarnya. Itu kadang-kadang kan doktrin itu. Jadi bagi saya itu tidak masalah ya, tidak masalah kalau masih belum memiliki bak untuk penyiraman ya. Karena penyiraman tanaman ini kan tanaman sangat memerlukan dalam pasca tanam sampai 3 tahun usianya. Memerlukan banyak intensitas air ya. Kalau sudah lewat 3 tahun membutuhkan tapi tidak banyak, karena dia harus ada stressing air ya kalau ingin cepat berbuah. Otomatis kita menanam tanaman durian ya, ini yang diharapkan itu kan buahnya, bukan hanya pertumbuhan terus kalau di usia fase generatif ya. Kan begitu. Tidak ada yang untuk tanam tanaman, kecuali kita nanam bonsai, itu beda ya. Kalau tanaman durian yang kita harapkan kan buahnya sebenarnya. Jadi kalau kita ketika fase generatif terus kita kuat sekali ya, masih air tuh, wah lebih oper gitu ya, sampai oper atau sampai luber gitu. Memang bagus sih ya, bagus. Cuma hanya itu saja, tadi kestimulir ya, jadi bunga buahnya kestimulir ke menjadi daun gitu. Itu tuh bagus kalau untuk pertumbuhannya, untuk hijau pada daun, untuk rimbun gitu ya, otomatis bagus. Cuma kan kalau berlebihan juga tidak bagus ya, kalau meskipun usia sudah tua gitu ya, apalagi sampai benggenang, porositas tanahnya tidak bagus, itu jelas ya akan merusak akar. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjutkan ya, mau melakukan pemupukan. Sahabat, ini setelah saya barusan melakukan durian bawornya yang usia 1 tahun ini ya, alhamdulillah ini pertumbuhannya sangat sehat sekali ya. Dan saya akan melakukan pemupukan setelah melakukan pembersihan gulma dan penggemburan ya. Dan sahabat bisa lihat di sini adalah banyak ini bekas sisa-sisa jerami yang sudah lapuk gitu ya. Jadi kalau sudah lapuk kan tidak berbahaya, tidak akan menyerap nitrogen yang ada di dalam tanah. Dan kandungan daripada jerami padi di sini biasanya itu kan fosfor. Dan fosfor itu sendiri dapat menggemburkan tanah ya. Ketika dia melapuk, tanah pun ikut gembur dan tidak akan keras. Kan semakin tanahnya gembur itu kan semakin baik juga ya kan, memperbanyak populasi mikroorganisme, dan banyak lagi lah yang sudah saya sebutkan ya di video saya sebelumnya. Nah seperti itu. Dan ada yang bilang kemarin membentuk dahan, ini saya bentuk dahan dari kecil malah ya. Tidak ada gangguan sama sekali pada dahannya ya. Untuk pertumbuhan batang dahan itu tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Ya kan begini sahabat ya. Begini. Ini kan tanaman bukan pembentukan dahan itu kan hanya upaya, bukan hama ya. Kalau yang mengganggu itu kan pertumbuhan batang utama ataupun batang-batang percabangan gitu ya. Itu kan sebenarnya hama yang bisa mengganggu itu, seperti hama jamur ya kan? Hama jamur, ataupun dia kekurangan nitrogen terus rontok daunnya sehingga kering batangnya dan lalu mati ataupun patah ya, seperti itu. Tapi kalau ini kan adalah upaya seperti itu. Seperti pruning itu upaya ya. Itu suatu rekayasa, bukan eradikasi ya.
Kalau udah ada eradikasi ataupun melakukan pemusnahan terhadap satu tanaman yang sudah terpapar virus atau terlanjur terkena virus penyakit ya, penggerek batang gitu, itu memang harus melakukan eradikasi, itu namanya pemusnahan, agar tidak menular penyakitnya ke tanaman yang lainnya, kan begitu. Kalau ini kan kita melakukan upaya seperti nanam triple tree planting atau nanam tanaman tunggal, rimbun, kita melakukan pruning, melakukan percabangannya, membentuk percabangannya secara berkala, kan begitu. Jadi itu adalah suatu rekayasa. Terus ini juga, ini tanaman tadinya dari seedling, kita melakukan okulasi ya, okulasi itu disebut juga rekayasa melalui okulasi, kan begitu. Supaya apa tujuan dan manfaatnya? Tujuannya itu kan biar mempercepat perbuahan, semua itu seperti itu ya. Ya, jadi mohon maaf aja, bukan tidak ada maksud saya menggurui siapapun sebenarnya. Berbeda pendapat itu biasa bagi saya, menurut saya hormati juga. Kemarin ada yang bilang bahwa pembentukan dahan sejak usia kecil itu adalah sangat menghambat pertumbuhan daripada batang. Dan alhamdulillah ini tidak terhambat sama sekali. Terus saya melakukan pruning juga, malah semakin rimbun ya, bisa dilihat. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Maka lakukanlah dulu. Makanya saya akan menanam, berkebun ya, sebelum menjadi konten kreator. Setelah terbukti apa yang saya kerjakan baru akan saya sampaikan. Saya tidak akan berani menyampaikan ke siapapun, ke anak kecil pun sekalipun ya, apalagi ke orang dewasa. Kalau saya memang belum terbukti, tidak akan saya sampaikan. Jadi itu saja ya dari saya untuk masalah perawatan tanaman durian. Itu untuk sahabat yang kemarin itu banyak ucapan terima kasih juga sih. Apa ya, udah menonton, udah sedia menonton ya. Jangankan yang memuji ya, yang mencela saya pun saya banyak ucapan terima kasih. Karena dengan celaannya itu secara langsung beliau sudah pada menonton ya. Apalagi beliau memuji. Ya kan begitu. Yang mencela sekalipun saya banyak ucapan terima kasih sebenarnya. Karena sudah menonton, dari menontonnya para sahabat sudah memberikannya Rp50 ke saya. Dan insya Allah lebihnya akan saya bagikan ke anak yatim dan orang tua jompo. Insya Allah. Jadi baik sahabat. Nah seperti ini ya. Nih melakukan pembentukan ini tidak apa-apa. Oke, jangan takut, saya bertanggung jawab coba. Jangan takut, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita mengikatnya terlalu kencang, ya nggak dibuat seperti ini. Kalau dibuat seperti ini kan main dia, bagaikan kili-kili, kan begitu tuh. Jadi dia mutar, dia tidak kecekik. Dengan pupuk apa sekarang saya melakukan pemupukannya? Untuk pemupukan tanaman bawor sini, kok Om memupuk bawor terus? Maaf sahabat ya, kalau bawor itu kan yang setiap lahan ada bawornya gitu. Jadi setiap lahan saya pasti ada bawornya. Jadi tidak hanya satu pohon bawor ini terus saya pupuk, tidak, bergantian. Ya lagi pula kan memupuk itu harus ada jeda waktu, harus ada tepat waktu, tepat hara dan tepat dosis ya. Bagaimana kalau satu pohon saya pupuk terus tanpa ada jeda waktu, tanpa ada kebijakan lain lah ya kan? Itu akan berbahaya. Dengan apa pemupukannya? Jujur saya akan melakukan pemupukannya tentu saja dengan pupuk NPK Majemuk yang merek tawon Superstar. Karena itu sangat dipercaya tidak akan menurunkan pH tanah. Jadi pH tanahnya itu adalah 6,5%. Jadi dia sangat netral dan tidak akan mengasamkan tanah itu sifatnya. Dan terada trace elemennya juga di situ. Dan yang kedua, ya seperti pupuk 16 yang lainnya lah. Ada boron, ada zinc, ya kan, seperti magnesium, kalsium, gitu, kalium. Ini ada nitrogennya 16%, fosfatnya juga 16%, serta kaliumnya juga 16%. Ya nampak cantik ini pertumbuhannya ya. Terus saya pruning pun masih aja rimbun. Jadi saya tidak tunjuklah tanaman durian yang saya yang lainnya. Hanya ini saja akan saya lakukan untuk sebagai objek di video kali ini untuk melakukan pemupukannya. Dan tadi alhamdulillah ada pisang ya, pisangnya aja udah besar-besar seperti ini. Oke baik, saya akan lakukan pemupukan sahabat. Pas tajuk aja ya, begini.
Saya kasih 2 sendok aja lah sahabat. Terus bagaimana Om setelah menabur pupuknya, apakah tidak ditimbun atau dibiarkan begitu saja? Sebenarnya begini sahabat, ini kan musim hujan. Jujur saya akan melakukan penimbunan. Tujuannya ketika ada air hujan, sekalipun dia sifatnya higroskopis dan mudah menyerap ionnya terhadap air, tetap saya akan timbun ya. Karena kalau tidak ditimbun itu kan bisa hanyut oleh terbawa oleh si air hujan ya. Itu kan sayang, ini kan dibeli. Lagi pula kan merek tahun ini lebih mahal daripada NPK 1616 Rusia original biasa ya, ketimbang merek tawon. Walaupun takarannya sama-sama 1000 gram, itu harganya beda ya. Tetap saya akan timbun. Tujuannya dia biar tidak menguap seperti ini aja. Kalau memang gembur tanahnya nggak usah pakai cangkul lagi. Nah, gembur tutup aja begini ya. Mudah-mudahan sahabat tani Rudian dimanapun berada, ini bisa dianggap sharing ya, bukan dianggap menggurui. Karena kalau saya mau menggurui, niat menggurui nggak seperti ini ya sahabat. Karena saya juga sama, masih belajar. Pelan-pelan aja memupuk itu, jangan terlalu bernafsu sahabat. Jangan sampai niatnya menyuburkan tanaman kita malah overdosis ya. Itu kelemahan daripada pupuk NPK majemuk. Kalau terlalu overdosis, tidak tepat dosis ya, itu sangat berbahaya. Oke, seperti ini. Diusahakan jangan sampai ada genangan air ya di sekitarannya, itu kan sangat berbahaya untuk akar khususnya, apalagi di musim hujan ini. Kenapa Om tidak pakai organik? Jadi begini sahabat, kita bahas lagi tentang organik. Organik itu kan saya biasa memakai kalaupun ada organiknya, ataupun beli ataupun bikin sendiri. Diusahakan aplikasiannya itu pada fase kemarau ya, atau musim kemarau. Tujuannya itu yang saya sudah bahas saya di video-video saya sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kemarau itu kan sekalipun dia ada racun dari zat organik itu sendiri, ada bakteri patogen di dalam organik itu sendiri, tidak mudah gampang menyebar langsung. Jadi kalau di musim hujan itu kan cepat menyebarnya ya, virusnya atau bakterinya. Jadi usahakanlah musim hujan seperti ini di kampung saya ya khususnya, lakukanlah dengan pupuk NPK. Dan sampai kapan pupuk NPK ini dibutuhkan untuk masa pertumbuhan? Sampai 3 tahun sahabat. Itu bukan menurut kata saya, kata literasinya. Kalau kata saya, tahu apa saya sahabatnya, sama masih belajar. Itu menurut literasinya yang saya pelajari. Jadi sampai dia usia 3 tahun. Jadi perlu diingat, perlu dicatat waktu, tanggalnya juga, waktu pemupukan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jangan sampai kita belum ada 1 bulan itu udah melakukan pemupukan lagi. Janganlah. Setidaknya secepatnya ya 1 bulan tapi dengan dosis yang sedikit kan begitu. Kalau mau pupuk NPK. Tapi harus tepat ya, pas ujung tajuk aja lakukanlah begitu. Karena kalau sudah lewat daripada 1 tahun atau lagi 1 tahun, akar sudah panjang, sudah kemana-mana dan tanaman sudah adaptif dan diprediksi bakal hidup kalau seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi hanya itu saja sahabat yang bisa Rudian sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Singkat cerita dari saya, Rudian Putra. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan silakan kritik, saran, komen yang membangunnya tulis di kolom komentar. Dan jika ada masukan, silakan tulis juga. Dan insya Allah akan saya membalas. Dan yang bagi yang sudah mampir, saya banyak ucapan terima kasih. Dan insya Allah saya akan kembali. Akhir kata dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.